Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Kristan Taiwangga dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan materi bab 2, 3, 5, 6, dan 12. Oke, yang pertama adalah bab 2, yaitu matriks asal-usul tanah dan ukuran butiran. Tujuannya adalah untuk memahami asal-usul tanah, proses pelapukan batuan, dan pengaruhnya terhadap sifat fisik seperti ukuran, partikel, gradasi, dan distribusi mineral. Cara atau metode menggunakan analisis mekanis seperti sieve analysis dan hydrometer analysis untuk menentukan distribusi ukuran partikel. Menggunakan parameter seperti D10, CU, dan CC untuk menganalisis gradasi tanah. Hasil dari distribusi ukuran partikel tanah yang diwakili dalam bentuk kurva yang menunjukkan persentase partikel lebih kecil dari ukuran tertentu. Hasil ini membantu mengklasifikasikan tanah dan menilai sifat fisiknya. Manfaat teoritisnya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara proses pelapukan, struktur batuan, dan sifat tanah, membantu dalam mengembangkan teori mekanika tanah dan geoteknik. Manfaat praktis atau lapangan bisa digunakan untuk mendesain fondasi bangunan, dinding, penahan tanah, drainase, dan pekerjaan geoteknik lainnya. Memastikan stabilitas struktur berdasarkan sifat tanah. Oke, itu saja dari chapter 2, lanjut chapter 3. Oke, selanjutnya adalah chapter 3 yang berjudul hubungan berat volume dalam tanah atau weight volume relationship. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan berat volume dalam tanah 3 fase, padatan, air, udara. Kedua, mengembangkan metode penghitungan parameter tanah, rasio void, porositas, dan lain-lain. Yang ketiga, menyediakan panduan matematis dan praktis untuk analisis sifat fisik tanah. Cara atau metode. Caranya adalah analisis 3 fase tanah, padatan air tanah, padatan air udara, menggunakan model volume dan berat. Rumus utama ada 3, yaitu 1. Rasio void E sama dengan VV per Vs. Kedua, porositas N sama dengan E per 1 plus E. Yang ketiga adalah derajat kecenderungan S sama dengan VW per VV dikali 100%. Berat satuan tanah basah dan kering dihitung dari kadar air. Hasilnya adalah parameter tanah yang dihitung secara matematis. 1. Rasio void atau E dan porositas atau N. Yang kedua, derajat kejenuhan atau S. Yang ketiga, berat satuan tanah basah atau Y dan kering atau YD. Rumus untuk memprediksi sifat tanah berdasarkan hubungan berat volume. Manfaat teoritis ada 3, yaitu memberikan dasar ilmiah untuk memahami karakteristik tanah secara mendalam. Kedua, mendukung pengembangan model matematika untuk desain infrastruktur berbasis tanah. Yang ketiga, menghubungkan parameter fisik tanah dengan fenomena geoteknik seperti pemadatan dan stabilitas. Manfaat praktis atau lapangan. 1. Membantu insinyur menentukan sifat tanah untuk pekerjaan fondasi, dinding, penahan, dan lain-lain. Yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan lapangan atau pengolahan tanah basah, pemadatan, dan lain-lain. Yang ketiga, mengoptimalkan desain geoteknik untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi proyek. Penutup, hubungan berat volume dalam tanah adalah konsep penting dalam geoteknik. Pemahaman yang mendalam dan akurat terhadap parameter tanah dapat mendukung desain dan pelaksanaan proyek teknik sipil secara efektif. Sekian rangkuman dari bab 3, kita lanjut bab 5.
Oke, selanjutnya adalah bab 5, klasifikasi tanah. Tujuan. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan tanah berdasarkan sifat teknis dan perilaku rekayasa. Kedua, memberikan bahasa umum untuk mendeskripsikan tanah tanpa uraian mendetail. Yang ketiga, membantu memilih jenis tanah yang sesuai untuk aplikasi teknik sipil, seperti pembangunan jalan atau pondasi. Cara atau metode klasifikasi tekstural berdasarkan distribusi ukuran partikel, pasir, lanau, lempung. Yang kedua, sistem AASHTO menggunakan distribusi ukuran butiran, batas cair, dan indeks plastisitas. Yang ketiga adalah Unified Soil Classification System atau USCS adalah menghubungkan distribusi ukuran partikel dan plastisitas. Hasil yang didapat adalah tanah dikategorikan ke dalam kelompok seperti lempung berpasir, silty clay loam, atau kategori teknis A1 hingga A7 untuk AASHTO, GW, SC, CL untuk USCS. Diagram atau grafik digunakan untuk mengidentifikasikan klasifikasi tanah dengan cepat. Contoh, diagram plastisitas. Manfaat teoritis ada 3. Yang pertama, memberikan dasar ilmiah untuk memahami karakteristik tanah berdasarkan sifat fisik dan plastisitasnya. Yang kedua, memberikan referensi standar untuk studi geoteknik dalam geoteknik dan penelitian tanah. Yang ketiga, menghubungkan sifat tanah dengan potensi perilaku mekanismenya dalam aplikasi teknik sipil. Yang ketiga adalah manfaat praktis atau lapangan. Yang pertama, mempermudah desain dan pelaksanaan proyek teknik sipil seperti jalan, fondasi bangunan, dan sistem drainase. Yang kedua, mengurangi resiko kegagalan konstruksi dengan memahami karakteristik tanah yang digunakan. Yang ketiga, membantu insinyur menentukan perlakuan tambahan untuk tanah yang kurang stabil, misalnya stabilisasi tanah. Sekian untuk materi bab 5, kita lanjut bab 6. Oke, selanjutnya adalah pemadatan tanah dalam bab 6. Tujuan pemadatan tanah adalah untuk meningkatkan kekuatan dan daya dukung tanah. Kedua, mengurangi penurunan tanah yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menambah stabilitas lereng dan struktur tanah. Cara atau metode pemadatan tanah bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Metode laboratorium. Uji Proctor standar atau modifikasi untuk menentukan kadar air optimum dan beras jenis tanah maksimum. Yang kedua adalah metode lapangan, menggunakan alat berat seperti 1. Roller roda halus, kedua roller step foot, ketiga roller ban pneumatik, yang keempat roller bergetar. Hasil dari pemadatan tanah adalah berat jenis kering maksimum tercapai. Kedua, kadar air optimum ditentukan untuk kepadatan maksimum. Yang ketiga, struktur tanah menjadi lebih stabil dengan orientasi partikel yang sesuai. Manfaat teoritis pemadatan tanah. Yang pertama, memahami hubungan kadar air, energi pemadatan, dan berat jenis kering. Yang kedua, menjelaskan efek struktur tanah terhadap kekuatan dan karakteristik permeabilitas. Manfaat praktis dari pemadatan tanah. Yang pertama, meningkatkan kemampuan tanah mendukung struktur seperti jalan raya, bendungan, dan tanggul. Yang kedua, memastikan efisiensi proses pemadatan untuk mengurangi resiko kegagalan konstruksi. Oke, sekian dari rangkuman bab 6. Kita lanjut yang terakhir bab 12. Oke, yang terakhir adalah kekuatan geser tanah dalam bab 12. Tujuannya adalah untuk memahami resistensi internal tanah terhadap kegagalan geser. Yang kedua, menentukan parameter kekuatan geser tanah.
Yang ketiga, menganalisis stabilitas tanah untuk aplikasi teknik seperti pondasi, lereng, dan dinding penahan tanah. Cara atau metode. Kriteria mob kolom. Hubungan antara tegangan normal dan geser pada bidang kegagalan. Bisa dilakukan di uji laboratorium. Yang pertama, uji geser langsung atau direct shear test. Yang kedua, uji triasial. Variasi metode dengan pengaturan kondisi drainase dan tingkat tegangan atau strain yang terkontrol. Hasil yang didapat adalah parameter kekuatan geser, yaitu kohesi dan sudut gesek dalam. Yang kedua, plot hubungan antara tegangan normal dan geser untuk menentukan parameter kekuatan geser. Yang ketiga adalah perilaku tanah, longgar atau padat, dan perubahan volume selama penggeseran, void ratio, dilatasi, atau kompresi. Manfaat teoritis yang didapat adalah menyediakan model matematis untuk menganalisis kegagalan tanah berdasarkan kriteria mob kolom. Kemudian memahami hubungan tegangan normal, tegangan geser, dan kekuatan material tanah. Dan yang terakhir mengetahui pengaruh kondisi konsolidasi atau saturasi terhadap kekuatan tanah. Yang terakhir manfaat praktis atau lapangan adalah untuk evaluasi kapasitas daya dukung tanah untuk desain fondasi bangunan. Yang kedua, analisis stabilitas lereng untuk mencegah longsor. Yang ketiga, penentuan parameter tanah untuk desain dinding penahan tanah dan stabilitasi konstruksi lainnya. Dan yang keempat, prediksi dan mitigasi kegagalan tanah di lapangan berdasarkan kondisi aktual. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk bab 2, 3, 5, 6, dan 12. Terima kasih sudah menyimak. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Abimanyu Krisnanta Yuangga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.